Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah salat Isya dan Tarawih Masjid Syuhada yang saya cintai, yang saya muliakan. Jadi ceramah tarawih tidak boleh panjang-panjang. Jadi saya diingatkan pemangku masjid ini ya paling lama 10 menit Pak Amin ya. Jadi saya akan setia. Ada kata sampai melonjok 1-2 menit ya mohon maaf. Jadi jamaah yang saya cintai, ajaran Islam atau ajaran Al-Quran meliputi seluruh aspek kehidupan dunia dan akhirat. Nah, pihak Masjid Syuhada itu meminta saya bicara, temanya itu agak tidak lazim barangkali. Jadi bukan hikmah puasa, bukan pentingnya mengatasi hawa nafsu dan lain-lain, tetapi judulnya itu birokrasi yang berkah. Birokrasi itu artinya pemerintahan yang berkah. Bila anak cucu Adam dan Hawa mengikuti kebenaran seperti diajarkan oleh para nabi atau rasul sesuai zaman masing-masing, pasti akan berakhir ke surga Jannatun Na'im. Sebaliknya, kalau umat manusia, cucu Adam dan Hawa di masing-masing zamannya itu tidak mendengarkan ajaran-ajaran agamanya, maka tentu akan bermuara kepada nari jahanam ya, neraka jahanam ya. Jadi saya akan membacakan sedikit pointer saja, tidak boleh lama-lama ya. Jadi Al-Quran antara mengingatkan kita pada beberapa hal pokok saja. Misalnya surat Al-Isra ayat 9 berbunyi, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubasyshirul mu'minina alladzi ya'maluna sholihat anna lahum ajron kabira. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus, lebih kokoh. Jadi apa? Aqwam. Lillati hiya aqwam, jalan yang lebih qawim. Qawim itu artinya kokoh, solid, kuat ya. Kemudian Quran memberikan berita gembira kepada kaum mukminin, kaum muslimin dan muslimat, mukmin dan mukminat, bahwa bila mereka itu beramal soleh, maka bagi mereka adalah ajrun kabiro, pahala yang sangat besar. Nah, Al-Quran mewanti-wanti agar kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat itu harus menjauhi sejauh-jauhnya watak khianat. Nah, dalam ceramah singkat sebelum kita sholat jamaah tarawih nanti, ada beberapa ayat Al-Quran yang berkaitan dengan larangan membuat fitnah. Misalnya An-Nisa ayat 105 dan 107, Al-Anfal ayat 27, 58 dan 71, Yusuf ayat 52 dan lain-lain. Misalnya Al-Anfal ayat 27 berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Orang-orang beriman, janganlah kamu berbuat khianat kepada Allah dan Sang Rasul,
dan kamu juga berkhianat terhadap amanat yang sudah engkau harus pikul, padahal kamu itu mengerti. Jadi maksudnya kita itu diperintahkan Allah dan Rasul untuk menjalankan perintah agama sejauh kita mampu. Tetapi kalau kita kemudian ya setengah hati, bahkan malas-malasan menegakkan perintah Allah dan Rasul itu, maka kita tergolong orang-orang yang berkhianat. Nah, karena waktu terbatas, saya langsung saja ke salah satu warisan Nabi kita Muhammad SAW, bahwa untuk hidup di dunia yang fana ini ada pegangan sederhana yang perlu kita pegang erat-erat, yaitu oleh para ulama, terutama ulama di Indonesia, itu disingkat sebagai SATF. Yang pertama as-sidqu, yaitu jujur, kejujuran. Yang kedua adalah amanah, artinya ya amanah itu menyimpan apa yang seharusnya disimpan, mengamankan apa yang sudah diamankan, dan lain-lain. Kemudian at-tabligh, at-tabligh itu artinya menyampaikan, tidak boleh kita menyembunyikan fakta, tidak boleh kita menyembunyikan kenyataan-kenyataan yang harus kita bongkar, nggak usah tutup-tutupi, karena itu berarti kita sudah menyampaikan tabligh. Yang keempat adalah al-fatonah, yaitu punya kecerdasan. Jadi birokrasi yang berkah itu, kalau para pemimpinnya, para ASN-nya, para dulu istilahnya pegawai negerinya dan lain-lain, termasuk sesungguhnya juga TNI dan Polri-nya, itu kalau memegang betul-betul kejujuran, memegang amanah, menyampaikan apa adanya, kenyataan, dan kemudian juga harus cerdas. Tidak boleh orang dungu atau orang tolol, maaf, ya, itu kemudian mengisi pemerintahan. Ini berlaku semua, bukan negara kita. Kalau saya hubungan dengan negara kita saja, nanti saya dituduh, wah itu Amin Rais di Masjid Syuhada kok bicara politik, padahal sesungguhnya ya politik, ya ekonomi, ya pendidikan, ya akhlak atau moral, apapun itu dibicarakan oleh agama Islam. Nah, sekarang lawannya as-sidqu, al-amanatu, al-tablighu, al-fatonatu, itu adalah lawan sidq itu kidbun, al-kidbu, yaitu bohong. Jadi bohong, menipu, tidak jujur sama sekali. Kemudian al-khiyanatu, itu khianat. Jadi misalnya seorang direktur bank itu dititipi uang nasabah itu untuk diamankan, ya, diamankan, jangan sampai ada korupsi di situ dan lain-lain. Tetapi kalau direktur bank tadi itu kena watak khianat, maka amanah itu bisa dikhianati, terjadi ya katakanlah korupsi besar-besaran yang menyangkut bank tersebut misalnya. Ya. Kemudian al-kitmanu, itu memang secara sistematik sengaja itu menyembunyikan keadaan yang sedang dialami oleh sebuah bangsa atau suatu masyarakat. Jadi dulu itu ada istilah yang dinamakan ABS, asal Bapak senang, atau AIS, asal Ibu senang. Walaupun keadaan masyarakat kita sudah berat rusaknya, ya, tapi supaya Bapak Ibu tetap senang, si pemimpin senang, maka anak buahnya itu menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Yang lebih gawat lagi itu kemudian kalau sampai yang keempat lawannya sidik, amanah, tabligh, fatonah, itu al-kidib, al-khiyanah, al-kitman, dan al-baladah. Al-baladah itu akar katanya adalah baluda yabludu baladatan. Jadi maaf
istilahnya tolol, ya, pokok, bodoh, ya. Nah, kalau sampai orang yang pokok, bodoh, tolol ini sampai mengisi birokrasi kita atau birokrasi dimanapun lah, ya, bukan saja di Indonesia, tentu akan menjadi birokrasi yang tidak dapat berkah tadi. Ya. Tapi birokrasi itu jadi sehat, jadi kreatif, inovatif, efisien, dan penuh berkah atau barokah kalau dikembalikan kepada ajaran Nabi tadi. Ya. Kalau umumnya jujur, ya, memegang amanah, kemudian menyampaikan seperti apa adanya, ya, tidak boleh dibolak-balik, ya. Kemudian fatonah, ya, cukup cerdas, maka insya Allah tentu birokrasi itu akan diberkati dari Allah yang Maha Kuasa. Sebaliknya, kalau sebuah birokrasi berwatak pendusta atau pembohong, penuh khianah, suka menyembunyikan fakta atau data yang buruk dan negatif, serta bodoh atau tolol, maka sooner or later birokrasi itu tentu akan ambruk. Ya. Saya kira itu saja. Ini renungan bulan Ramadan yang mudah-mudahan saudaraku jamaah yang saya cintai, saya muliakan, sisa yang kita akan alami nanti itu sebaiknya ada keistiqomahan, keajekan, keteraturan, kedisiplinan. Biasanya hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima itu tarawih masih penuh. Setelah hari ke-11 umumnya tinggal separuh. Nah, nanti kalau sudah menjelang Idul Fitri itu mungkin cuma tinggal 1, 2, 3 soft. Tapi ini saya kira ya, kecuali kalau mau pulang mudik, ya, itu tentu bisa dimaklumi. Tapi yang tidak, saya kira mari, ya. Memang puasa ini setelah 25 hari itu akan membuat kita agak lesu, ya, agak kurang daya tahan kita itu. Nah, jadi yang betul itu kalau kita setelah puasa selesai timbangan badan kita itu turun, itu yang betul. Ya. Tapi kalau puasa selesai timbangan badan lebih 2 kg atau lebih, saya kira itu tidak sukses. Ya. Berarti dia hanya istilahnya itu balas dendam, ya. Karena siang pagi tidak bisa makan, maka setelah maghrib, setelah tarawih barangkali, kemudian makan sekenyang-kenyangnya. Saya kira itu bukan tujuan dari kita menjalankan ibadah puasa Ramadan. Jadi itu saja. Kalau ada yang benar tentu dari Allah SWT, kalau ada yang kurang pas apalagi keliru tentu dari Amin Rais, hamba Allah yang serba tidak sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.